Halo, kembali lagi di Autonet Max dengan Audi, dan kali ini gue ada di Global Conference-nya Chery di Wuhu, dan di depan gue ini ada Luxeed S7. Kita akan riding shotgun tipis-tipis di mobil ini ke arah Gigafactory-nya si Luxeed, tapi nanti kita akan cobain autonomusnya seperti apa, auto parkingnya seperti apa, secanggih apa mobil hasil kerjasama Chery dengan Huawei ini. Penasaran? Ikutin terus di video ini. Ya, sekarang kita di dalam si Luxeed S7. Ya, What is your name? I'm Xiao. Halo. Xiao, halo. Dan di belakang sini kita ada bertiga penumpang. Masih lega nggak di belakang? Lega ya? Kakinya juga lega ya? Wow. Kita akan jalan. Seperti apa keseruannya? Kita terus. Oke, kita mulai jalan. Kita riding shotgun ya. Jadi si Luxeed S7 yang kita coba ini, dia hasil kerjasama antara Chery dengan Huawei. Jadi dia sudah menggunakan OS-nya, operating systemnya itu Harmony OS-nya dari si Huawei. Jadi interface-nya agak sedikit berbeda dari Chery kebanyakan ya, dan lebih smooth ya. No pressure. Xiaoyi. Oh, oke, itu good afternoon. Oke, itu voice command-nya, AI-nya dari si sistem ini. Kita akan menjalani rute ini. Nanti kita akan coba autonomous driving-nya juga di jalan-jalan tertentu ya. Seperti apa rasanya. Ya, ini adaptive cruise control-nya ya. Dia langsung press the button ya. Only press the button. Dan dia will follow. Otomatis dia langsung. Dia di sini dia akan baca jalurnya tuh, kecepatannya seperti apa, ininya seperti apa. Memang navigasi di China ini advance sekali ya, jadinya kelihatan banget bedanya di sini. Jadi ini ngasih unjuk ya. Waktu hijaunya tuh berapa detik lagi tuh kelihatan terintegrasi sama sistemnya, gila. Berarti itu online semua dong, lampu merahnya. Jadi kita bisa kira-kira kecepatan kita berapa. Tuh, ini lampu merahnya masih 83 detik lagi gitu. Bisa ngantrinya. Waduh, memang infrastrukturnya sih dibutuhin bener-bener canggih banget kalau kita bener-bener mau bikin autonomous kayak begini. Ketika dia belok, informasinya jelas semuanya ya. Kameranya langsung nyala, kayak picture in picture begitu. Langsung kelihatan. Rute yang kita lewati berapa, ininya kelihatan. Gila, ini asli. Ini hasil dengan kerja sama dengan Huawei-nya ini bikin information-nya itu gila sih. Gimana soal bantingannya? Yang belakang gimana bantingannya? Empuk ya, nyaman banget ya. Tadi sempat lewat kayak curve gitu, polisi tidur gitu, dikit-dikit kecil-kecil. Mobilnya beredam dengan baik, dan karena dia sedan juga, dia kerasa napak banget ya. Kerasa nempel banget. Duh, kenapa sih orang pada demen SUV zaman sekarang? Sedan aja kenapa? Ketika mengantri di jalan seperti ini, di aktualnya juga nanti dia akan kelihatan ada kondisinya seperti apa. Tuh, kelihatan kan, ada truk, ada mobil di depan tuh kelihatan. Oke, kita masuk highway ya. Autonomous. Dinyalakan lagi sama dia. Mode adaptive cruise control-nya. Jadi sedikit informasi, itu mobil yang di depan warna lampunya biru ya, berarti dia lagi nyalain autonomous sistemnya. Kalau belum ada lampu birunya itu berarti dia masih bisa dikendalikan sama orang. Jadi karena sensornya dia ada LiDAR dan 11 kamera, dia benar-benar kebaca ya lingkungannya. Lihat deh, ini trafficnya begitu dia rame begini, itu langsung kebaca dia ada truk, ada mobil. Bahkan kalau ada orang juga dia bisa kebaca ada orang, karena dia ada LiDAR. Sistemnya juga lumayan akurat ya, jadi dia baca ukuran, dia begitu ukuran truknya itu gede banget. Aktualnya juga emang truknya gede banget lihat. Tapi kebaca di situ. Nah, ini kita akan pindah jalur ya. Tuh, langsung dikasih unjuk.
Kita disuruh ngambil jalur yang kanan. Apakah sistemnya cukup pintar buat menentukan ini? Ya, sistem otonomusnya cukup pintar untuk menentukan sendiri bahwa dia harus ngambil jalur yang ke kanan. Dia akan ngasih sen sendiri dan masuk ke jalur yang sesuai dengan yang mau. 靠右行驶，往晚江江北新兴产业集中区驶不好意思，大向方向。伙我们后边车速我们加速了啊，我们按正常的那个规定车速走。 Oh, ini kebetulan ada pecahan lagi kayak gini. 后边是跟上来，我们后边还有那个红绿灯，很多红绿灯，我们 Ya 保持一个车速啊 akan。balik lagi dia akan nggak usah disetir apa-apa, dia akan milih jalurnya sendiri. Benar-benar dia akan mengikuti apa yang sudah diplot di peta ini. Dia bisa pindah jalur sendiri kalau kita tinggal nyalain sen ke kirinya, dia akan pindah jalur sendiri. Misalnya kita pindah ke kanan nih, dia udah automatically lane changing gitu. Dia akan nyocokin lagi. Jadi cukup pencet tombol sen aja, otomatis. Nanti di sistem dia akan membaca apakah tempatnya cukup atau tidak. Kalau ada itu dia langsung ngasih warning. Karena depannya motong ya tadi ya. Seperti itu. Ini kunci kartunya ya. Look seat. Classy banget. Sekarang kita nikmati dulu perjalanan kita menuju ke Super Factory-nya. Di sana kita akan dapat kayak brief tentang mobil ini. Nah, sekarang gua gantian duduk di bagian belakangnya. Legroom, gila lega banget sih ini. Sumpah lega banget. Kursi gue berharap sedikit lebih tinggi ya, biar kaki gue agak support banget gitu kan. Tapi di sininya no problem. Headroom buat tinggi gue 174 masih ada sisa dikit karena ada cowakan di sininya buat si panoramiknya sampai belakangnya. Tapi overall karena di sini ada armrest juga, ini kebetulan ada orang lagi di sini. Jadi nggak bisa gaya bos, tapi keren loh. Karena kontrol-kontrol AC-nya ya, biarpun dia nggak dual zone, tapi di sini bisa kalian kontrol dari sini. Termasuk seat warmernya sama ventilated seatnya. Bisa kalian kontrol juga dari sini. Cakep. Jadi ini kalau dibuka nih, ternyata dia ada settingan buat rubah kayak brightness-nya sama suhunya. Jadi kalau winter biar dia anget. Keren ya. Cuman sayang aja yang di fotonya aja kurang nih. Kelihatan. Nah, ini auto parknya bisa ditarik dan ditaruh. Gila, enak banget ya. Dan otomatis mobilnya akan parkir sendiri. Tanpa dikontrol sama sekali. Dia akan baca lingkungannya ya. Kalau ada orang dia stop dulu. Wah ini sih cheat code sih. Siapapun bisa parkir bagus sih kalau kayak gini. Dan perfect. Gile ya. Akhirnya selesai juga kita nyobain si Luxeed S7 ini. Tadi sempat ke pabrik bentar, balik, nyobain auto parknya juga, nyobain autonomousnya juga. Intinya mobil ini canggih banget. Tapi kecanggihan mobil ini nggak lepas dari campur tangannya Huawei dan teknologinya Chery tentu saja. Karena petanya di Cina ini itu detail banget, titik GPS-nya detail banget, LiDAR-nya segala macam detail banget. Kalau mobil kayak gini, teknologi kayak gini mau dibawa ke Indonesia, infrastruktur kita sih harus rapi dulu baru bisa mobil ini jalan bener di Indonesia. Gimana menurut kalian? Bisa nggak mobil kayak gini nanti akan ada di Indonesia? Tulis di komen ya. Oke, thank you kalau udah nonton. Klik like, subscribe, saran, dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonet Max. Audi sign off dari Wuhu. Bye-bye.